catatan-catatan yang ringkas ini, catatan-catatan yang samar ini, tidak kokoh ini, para peneliti-peneliti telah kemudian merekonstruksi sistem tata pemerintahan, sistem kenegaraan yang muncul ataupun eksistensi kerajaan-kerajaan yang muncul di tanah Nusantara ini. Nah, salah satunya misalnya prasasti pertama yang muncul adalah prasasti Lebak di tahun abad 5 ya, di abad 5. Itu disebutkan bahwa muncul sebuah kerajaan bernama Tarumanegara. Tarumanegara di Jawa Barat ya. Di abad 5. Di sana diceritakan prasasti Lebak itu menceritakan tentang pembuatan sebuah saluran air misalnya begitu. Tapi dari sana prasasti ini kemudian tercipta bahwa ada kerajaan bernama Tarumanegara di Jawa Barat gitu. Nah, yang kedua misalnya ada prasasti di abad 8 misalnya, di abad 8 ya. Di abad 8 muncul misalnya di daerah Mataram kuno itu di daerah Yogyakarta hari ini. Daerah Borobudur dan Prambanan hari ini. Nah, di prasasti itu kemudian tahun abad 8 itu ditemukan terkait pertikaian antara para rakaryan, para pangeran ya, penguasa Wanua itu desa sebagai sistem pertanian begitu. Nanti setiap desa itu, setiap Wanua atau sistem pertanian itu kemudian dipimpin oleh seorang rama-rama gitu ya, romo, bapak gitu ya. Nah, nanti sistem pertanian wilayah desa-desa pertanian itu kemudian bergabung dalam sebuah konfederasi bernama Watak ya, yang dipimpin oleh seorang Watak gitu. Nah, nanti pemimpin tertingginya bernama Rakaryan gitu, atau Raka. Kalau bahasa Jawa hari ini Raka itu maknanya kakak. Tapi dulu ini menunjuk kepada pangeran Rakaryan ini menguasai konfederasi sistem desa pertanian yang kemudian diantara Rakaryan ini kemudian saling berebut, saling berperang, itu menunjukkan sistem pertarungan yang akhirnya membuat sebuah dinasti tanda petik ya, melahirkan sebuah dinasti bernama kita kenal di dalam tradisi sejarah ada dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya yang ada di abad 8 dimulai awal abad 8 di kerajaan Mataram kuno gitu daerah. Nah, dari dinasti Sailendra kita mengenal tinggalannya bernama Borobudur, kemudian dinasti Sanjaya meninggalkan bangunannya bernama Prambanan yang kita kenali hari ini. Nah, nanti ada salah satu keturunan dinasti Sailendra yang kemudian lari karena peperangan perebutan mahkota, lari ke Sumatera yang kemudian mendirikan Sriwijaya yang di Sumatera. Kira-kira begitu ya. Nah, ini dari sumber-sumber yang terbatas itu kita bisa melihat sistem pemerintahan yang muncul atau sistem keraton yang muncul di era itu. Nah, nanti di awal abad 10 itu tahun 19 berapa ya? Tahun 907 Masehi itu muncul seorang sosok bernama Rakai Kayuwangi. Rakai Kayuwangi inilah yang kemudian bisa menyatukan banyak dinasti tanda petik di Jawa ini, termasuk di Jawa Timur dia taklukkan. Nah, dari Rakai Kayuwangi inilah nanti raja terbesarnya dinasti Rakai Kayuwangi ini muncul, namanya Dyah Balitung, yang kemudian menguasai Mataram kuno, kemudian berkembang jadi sebuah kerajaan besar gitu ya. Nah, tapi tidak lama kemudian generasinya berikutnya bernama Empu Sendok yang menggantikan Rakai Kayuwangi ini kemudian pindah ke daerah Jawa Timur gitu ya.
pindah ke daerah, memindahkan kerajaannya ke Jawa. Ada banyak alasan di mana ada yang ngomong ini ada bencana alam, ada gunung meletus dan lain sebagainya. Tapi dari sumber itu kita tahu bahwa akhirnya kerajaan Mataram kuno ini pindah ke Jawa Timur, yang kemudian menurunkan anak, keturunan-keturunannya menurunkan anak yang nanti kita akan kenal sebagai Erlangga ya, Raja Erlangga yang ada di Jenggala, yang hari ini mungkin dekat dengan Surabaya ya, masih dekat dengan Surabaya. Nah, dari kerajaan ini kemudian nanti pecah jadi ada Kediri gitu ya. Kemudian juga, nah muncul juga dari prasasti di mana di Malang bernama Singosari. Itu kemudian muncul kerajaan baru bernama Singosari. Kita kenal, sangat kenal ya, ada yang ngomong ini kemunculan kerajaan dari Ken Arok gitu ya, Ken Anggrok, Arok Dedes, itu ya ceritanya di sini, di Singosari di Malang gitu. Nah, kerajaan Singosari ini muncul begitu sebagai saingan dari Jenggala dan Kediri gitu ya, Doho ya. Nah, dari pertarungan ini tiga kerajaan ini kemudian bertarunglah, misalnya dengan cara misalnya Anggrok ini atau Ken Arok ini kemudian digulingkan oleh Jayakatwang ya, dari Kediri ya. Nah, ini kemudian menimbulkan apa ya, terah-terah dari Singosari yang misalnya raja terbesarnya bernama Kartanagara itu ya, itu akhirnya digulingkan oleh dari dinasti Kediri. Dan kemudian dari dinasti Kediri ini kemudian Jayakatwang berkuasa. Nah, kemudian kita sering mendengar dulu di zaman SD ya, itu kemudian ada rombongan utusan Mongol gitu ya, yang kemudian menyerang ini kerajaan ini. Namun keturunan dari Kartanegara ada yang selamat bernama Raden Wijaya gitu. Raden Wijaya inilah yang kemudian mendirikan negara di Majapahit gitu ya. Nah, satu yang perlu diperhatikan bahwa Majapahit ini berdiri ketika Sriwijaya di Sumatera, di Samudra, di Pulau Sumatera ini mulai menurun mulai menurun pengaruhnya. Jadi ini Majapahit ini hadir sebagai dominasi kerajaan baru. Kita tadi sudah katakan bahwa kerajaan Sriwijaya ini pertama kali memang lahir dari seorang pelarian dari dinasti Sailendra gitu ya. Nah, ini catatan dari prasasti kita. Nanti kita akan tahu bahwa Sirno ilang kertaning bumi, Majapahit runtuh itu 1478 ya. Itu runtuh dan kemudian berganti dengan kerajaan Demak dan seterusnya. Nah, menurut catatan Lombard gitu, apa modus utama berdirinya kerajaan-kerajaan kuno ini? Dia menyebut bahwa ini memang kerajaan-kerajaan yang berbasis ini ya, kerajaan-kerajaan pertanian ya, semacam kerajaan-kerajaan yang basis ekonominya adalah pertanian, kerajaan agraris begitu ya, agraris yang memuja sebuah dewa begitu ya, pada petik memuja sebuah dewa sehingga ia dikenal sebagai kerajaan yang basisnya oleh Lombard dikatakan sebagai kerajaan konsentrik berhukum dewata gitu ya. Jadi aturan-aturan kerajaan ini kemudian konteks pertarungannya, basis ekonominya yang mempertahankan struktur kerajaannya ini kemudian dari sistem sistem wanua-wanua, sistem pertanian desa yang kemudian menyokong kerajaan ini yang kemudian membentuk sebuah kerajaan-kerajaan ini dari awal abad 5 sampai abad 15. Ini kerajaan agraris kemudian menggabungkan konsep dewata. Nah, ada banyak sumber yang sudah meneliti ini dan seluruhnya ini mengatakan bahwa ada dua corak keagamaan tanda petik ya, yang disebut sebagai dewata ini.
nanti ada aliran yang disebut sebagai Mahayana, apa Buddha Mahayana sama Shiva ya. Nanti ada yang menyebut bahwa aliran Buddhanya ini terpengaruh juga Tantrayana gitu ya. Buddha Tantrayana sama aliran Shiva begitu. Nah, ini kombinasi yang kita nanti akan bisa lihat dari fakta-fakta arkeologis, misalnya kayak Candi Prambanan itu dianggap sebagai candi Hindu, pemuja Shiva tanda petik, sedangkan yang di Borobudur itu kemudian merepresentasikan kepercayaan Buddha Mahayana yang terpengaruh oleh Tantra begitu. Nah, ini juga aliran kepercayaan ini juga sampai misalnya ke zaman apa ya? Zaman nanti ada varian baru misalnya pemuja Wisnu begitu. Terus kemudian nanti di masa Hayam Wuruk atau masa Kertanegara di Singasari awal, Singasari Puncak itu kemudian juga meyakini terkait dua aliran ini ya, yang bahkan nanti di zaman Kertanegara bahkan juga di zaman Hayam Wuruk kemudian disatukan menjadi satu kepercayaan negara begitu ya. Pemuja Shiva Buddha, Buddha itu sering disebut sebagai Jina, kemudian Shiva itu disebut Shiva atau Iswara gitu ya. Nah, dua ini kemudian menjadi agama resmi negara, kira-kira gitu ya. Nah, yang perlu saya garis bawahi kenapa saya berfokus kepada tanda petik kepada Jawa, karena memang sumber kesusastraan kita, misalnya sumber kesusastraan kita memang yang paling memungkinkan untuk merekonstruksi hanya yang paling yang lebih ada datanya tanda petik gitu ya. Nah, nanti belakangan memang muncul penelitian-penelitian antropologi baru yang misalnya membuka situs-situs purbakala lama gitu ya. Nah, tapi memang hasilnya belum terlalu baik, menurut saya masih simpang siur terkait hal itu. Nah, yang ingin saya katakan dari sumber-sumber prasasti maupun kesusastraan yang isinya sebenarnya bukan sejarah tadi, agama Hindu dan agama Buddha kemudian menjadi sebuah agama yang kalau bahasanya Lombat itu proses pertama bernama proses indianisasi gitu ya. Indianisasi inilah yang kemudian entah nanti bentuknya adalah Buddha Mahayana maupun bentuknya Shiva atau Wisnu dan yang lain sebagainya Hindu gitu ya. Nah, proses indianisasi ini terekam di dalam catatan-catatan mitologi yang sering kita kenal misalnya. Misalnya kita mengenal tradisi cerita tentang Aji Saka ya. Aji Saka yang datang dari India, kemudian datang ke awal-awal ke Indonesia, ke tanah Jawa. Nah, Jawa ini perlu digarisbawahi ya. Jawa itu dulu katanya masih bersatu gitu ya antara Sumatera dengan Jawa gitu. Sehingga penyebutan untuk Jawa itu sebenarnya sangat luas tanda petik. Bahkan ada yang menyebut kata Jawa atau Jawi ini kemudian belakangan artinya sebenarnya merujuk kepada wilayah yang sangat luas bernama Nusantara ini, kira-kira begitu. Makanya bahasa Jawi yang dikenal huruf pegonnya Melayu itu, hurufnya Melayu itu disebut sebagai huruf Jawi. Jawi di sini merujuk kepada seluruh wilayah yang terpengaruh di daerah Nusantara ini. Makanya nanti oleh orang seperti misalnya Marco Polo, Jawa yang Pulau Jawa itu disebut sebagai Java Mayor. Nah, nanti yang lainnya juga disebut Jawa tapi sebagai Jawa Minor gitu ya. Atau dalam bahasanya Ibnu Battuta yang pernah ini mencatat itu misalnya mereka menyebut Jawa yang pulau ini disebut sebagai Mul Jawa atau Mula Jawa ya, kira-kira gitu. Mula Jawa itu Jawa yang paling pokok, yang paling dahulu. Nah, yang kemudian nanti wilayah-wilayah
kita sebut sebagai Nusantara ini sebenarnya adalah Jawa besar begitu. Jawa besar. Nah, ini juga dulu sempat diceritakan di serat para Moyogonya Ronggo Warsito gitu, bahwa pas kejadian Aji Saka itu ke untuk pertama kalinya berkunjung ke Jawa, itu Jawa yang dimaksud itu masih satu gugus panjang antara Sumatera sampai ini, dan beberapa kadang nyambung, bahkan begitu nyambung sampai. Nah, itu mungkin saya nggak tahu ini terkait era zaman es atau apa, saya nggak tahu, tapi kira-kira begitu Jawa yang ingin di. Nah, basis pemerintahan ini didasarkan sebagai hukum pelestarian sistem agraris yang kemudian menciptakan yang kemudian menuhankan sebuah dewa-dewa yang diyakini akan menenteramkan sumber daya ekonomi ini. Makanya nanti aliran-aliran kepercayaan atau aliran agama yang masuk di sini kemudian menguatkan struktur agraris konsentrik ini gitu. Konsentrik maksudnya seluruh kosmos itu berpusat kepada kerajaan, sedangkan yang di luar nanti pancaran dari kosmos, dari kerajaan begitu. Nah, tapi yang perlu juga diingat bahwa Jawa ini kemudian di banyak sumber baik catatan Cina, catatan pelayar dari bangsa-bangsa Eropa begitu, memang ada banyak penyebutannya. Misalnya di bukunya Ptolomeus yang ini ya, yang terkait Jawa itu disebut sebagai Jawa Dwi gitu ya. Terus kemudian ada di catatan Ising misalnya disebut Jepoti, ada yang menyebut Shepo, ada yang menyebut catatan Arab misalnya Javaga. Ini merujuk bukan hanya satu pulau Jawa hari ini, tapi juga menyebut seluruh konteks dari Nusantara tanda petik ya, yang dulu masih relatif bersatu begitu. Nah, catatan-catatan ini dimulai dari sejak abad 6 sampai belakangan itu terus-menerus dari tiap ini. Nah, tapi ada satu hal yang perlu diketahui terkait, saya akan fokus terkait sistem kepercayaan ini ya, kepercayaan kerajaan-kerajaan ini, karena nanti inilah yang sebenarnya yang menjadi core inti dari falsafah kerajaan mereka gitu, yang nanti hanya diturunkan dalam wujud ini, wujud kementerian macam-macam itu ya, yang sebenarnya itu berfokus kepada sistem kepercayaannya untuk membentuk sebuah sistem kosmologis yang mengamankan kerajaan mereka maupun mengamankan kehidupan ekonomi mereka, kelangsungan kehidupan kerajaan ini. Sehingga kerajaan-kerajaan ini oleh Lomba disebut sebagai kerajaan konsentrik yang berbasis hukum kepada sistem kedewataan, kira-kira begitu ya.